Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Dialah Tuhan yang akan menghimpun umat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 adalah satu perikop yang berisikan tentang janji keselamatan dan bahkan penggenapan keselamatan yang dilakukan atau yang menjadi karya Allah bagi semua orang. Tentu saja kabar sukacita ini yang dulunya sudah disampaikan oleh para nabi menjadi kabar yang gembira bagi umatnya yang merindukan keselamatan atau pembebasan. Sama seperti di kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita terdesak karena begitu banyak situasi yang menghimpit atau masalah yang menghimpit, di saat kita menghadapi sakit penyakit yang mungkin dulunya kita sehat-sehat, tidak pernah mengalami sakit yang begitu keras, namun tiba-tiba kita mendengar bahwa kita sakit dan penyakit ini juga seolah akan menghantar kepada kematian. Maka di situasi inilah kita sangat membutuhkan Allah hadir memberikan mujizat-Nya dan memberikan keselamatan kepada kita. Ragam situasi yang kita hadapi saat ini, bahkan di saat bangun pagi, Tuhan memberikan anugerah-Nya melalui nafas hidup. Namun karena begitu banyak persoalan, mungkin bisa saja kita terhambat untuk melakukan ataupun merencanakan hal yang baik. Atau mungkin saja kita tidak lagi mengharapkan bahwa Tuhan akan menggenapi setiap yang difirmankan-Nya. Saat ini, penggenapan yang terjadi ini juga mengingatkan kita pada masa yang masih hangat di dalam
kehidupan kita, yaitu masa Paskah. Paskah yang sudah dirayakan terlebih dahulu oleh umat Israel. Mereka keluar dari pembebasan. Mereka keluar dari perbudakan. Dan Allah yang menjadi Tuhan untuk memberikan keselamatan itu sendiri. Dan Paskah itu juga kita rayakan karena Allah kita di dalam Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Dia menunjukkan kuasa kemenangannya, mengalahkan maut, dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Maka karya-karya inilah yang membuat seseorang semakin teguh imannya. Sama seperti yang dikatakan pada ayat 8 ini. Allah sendiri yang menghimpun orang-orang yang terbuang. Allah sendiri yang akan menghimpun dan bahkan menambahkannya lagi, tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Itu artinya Allah sendiri yang akan mempersatukan. Sama seperti keberadaan gereja. Kita datang dari suku mana? Suku yang berbeda. Dan bahkan latar belakang yang berbeda. Banyak hal berbeda tapi disatukan di satu gereja. Karena Allah yang menghimpun dan mengumpulkan. Allah yang memanggil dan mengutus kita. Sebagaimana gerakan Allah yang menjadi pemersatu, seperti itu pula lah kiranya kehadiran kita, gerak-gerik kita, kemanapun kita berada. Itulah makna Paskah yang masih boleh kita pegang hingga saat ini. Yesus Kristus yang hadir itu menjadi perdamaian yang mendamaikan Allah dengan manusia. Maka hadirlah membawa buah-buah dan menjadi saksi bagi banyak orang, di mana kehidupan kita sebagai orang Kristen juga sudah dipersatukan di dalam persekutuan di dalam Allah yang penuh dengan kasih. Biarlah keselamatan itu kita terima dan kita menantikan banyak berkat dan tanda ajaib yang lainnya yang akan Tuhan limpahkan bagi kehidupan kita. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.